Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita kali ini kawan Rasika, hari ini temanya pengawasan internal penyelenggaraan pemilu. Dan kita sudah bergabung dengan narasumber kita, ada Ibu Herminia Astuti Lestari Eskom SHMH Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Yami. Alhamdulillah, selalu senyum luar biasa. Ini beliau Divisi Hukum dan Pengawasan Bu ya. Bagian pengawasan, jadi semacam CCTV Bu ya. Mengawasi pergerakan atau penyelenggaraan internal pemilu Bu ya. Kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah, ya seperti ini Mas. Seperti mungkin ini. Tapi kayak agak drodok dikit. Kayak iya, ada memang semacam flu bener Bu ya. Iya, memang lagi musimnya ini ya kan. Musim flu, tapi alhamdulillah meluangkan waktu untuk hadir untuk memberikan pencerahan atau sharing kepada kawan Rasika yang saat ini gabung bersama kita. Nah, kawan Rasika kalau nanti mau nanya-nanya bisa lewat WA 08564 773 1111 karena ini juga ditayangkan lewat Rasika TV Official, kemudian juga media sosial Rasika dan juga tentu media sosial dari KPU Kabupaten Pekalongan. Nah, ini pengawasan internal penyelenggaraan pemilu. Kenapa sih Bu harus diawasi? Karena sistemnya kan udah berjalan dan sudah berlangsung dari tahun ke tahun atau 5 tahunan itu kan udah, ngapain harus diawasi? Ini memang ada masalah apa sih Bu sebenarnya? Atau pernah ada masalah Nyon Sewu? Iya. Gini Mas, kalau penyelenggaraan pemilu ini kan kami penyelenggara ini kan memiliki tugas menyelenggarakan semua tahapan pemilu. Nah, kalau semua tahapan pemilu, kalau di Kabupaten Pekalongan berarti semua tahapan pemilu yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ini ngawasi adalah, semua tahapan pemilu. Nah, untuk memastikan bahwa semua penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada fungsi pengawasan itu, ya. Internal ya, kalau pengawasan secara keseluruhan mungkin oleh Bawaslu, tapi kita ada di internal. Dan internal itu yang ngawasi Divisi Hukum dan Pengawasan iya. Ibu Herminia Astuti. Internal di sini adalah internal di kelembagaan Satuan Kerja dari KPU Kabupaten Pekalongan sendiri. Itu kalau ada tahapan maupun tidak ada tahapan, tapi apabila ada tahapan pemilu seperti sekarang ini, kita kan juga ada penyelenggara pemilu yang ada di bawah ya. Contohnya di situ PPK ya, Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di kecamatan. Oh, selain penyelenggara pemilu sendiri KPU internal juga ada badan ad hocnya. Badan ad hocnya itu juga bagi ya kita awasi juga. Diawasi dan divisi yang dipegang oleh Bu Herminia Astuti itu yang ngawasin itu. Iya, itu fungsinya juga ada yang ada di desa ya, PPS. Pun sekarang saat coklat juga ada Pantale. Ini semuanya Divisi Hukum dan Pengawasan ini yang mengawasi. Ya, Ibu kan dibantu siapa Bu yang ngawasin? Apa kalau datang ke PPK terus ya awas ya bagian ngawasi gitu. Iya, tentunya pengawasan ini ya, yang pertama fungsi pengawasan ini kan ada tahapan persiapan ya. Kalau di penyelenggaraan pemilu kan ada namanya tahapan persiapan. Kemudian tahapan pelaksanaan, kemudian juga kontrol, itu ada evaluasinya, itu kan seperti itu kalau di pengawasan. Iya, pengawasan. Jadi dari awal proses sampai akhir, tiap tahapan itu ya sesuai tupoksinya atau enggak gitu Bu ya. Contohnya gini, kan di KPU ini kan ada divisi-divisi ya, leading sektor dari divisi itu. Contohnya perencanaan ini diampu oleh Divisi Perencanaan dan Data dan Informasi ini yang biasa juga ada di podcast itu seperti Izah ini ya. Ini kan ada suatu fungsi yang awal itu merencanakan apa kegiatan-kegiatan apa yang memang akan dilaksanakan oleh seluruh divisi ya gitu. Dia merencanakan.
Nah, itu. Nah, perencanaan ini tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jadwal yang sudah ditetapkan KPU. Perencanaan aja masih diawasi, Bu, ya. Nah, apakah sesuai dengan perundang-undangan jadwal yang Iya, maka dengan itu, maka fungsinya selalu ngelek. Adakah perencanaan itu ada yang terlewat? Nah, kayak gitu. Pasti kita perhatikan secara misalnya apa, Bu? Perencanaan apa yang diawasi itu, Bu? Nah, contohnya, di antaranya. Contohnya ini, Mas, ya, saat sekarang ini kan masih ada coklit pencocokan daftar pemilih. Oh ya. Daftar pemilih. Nah, ini juga bagian yang kita awasi, ya. Waktu dulu di awalnya persiapan perencanaan ini harus sudah ada bahwa perencanaan ini loh akan ada coklit, akan ada coklit, maka dipastikan itu kesiapan dari SDM-nya. Ini harus disiapkan iya. kan. Sebelum berlangsung iya kan, coklit itu persiapan SDM udah rekrutmen Pantarlih umpamanya kan kayak gitu. Kita harus memastikan bahwa Pantarlih ini sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan persyaratannya, kita awasi benar. Nah, kayak gitu, memastikan seperti itu. Nah, kemudian yang mengeksekusi tentunya sesuai divisinya, umpamanya pembentukan Pantarlih itu oleh SDM. Nah, kayak gitu. Kita harus memastikan bahwa SDM ini melaksanakan tugasnya dengan benar. Nah, iya. Kayak gitu. Karena biasanya orang yang nyun sewu, orang yang mengawasi kebijakan, peraturan itu kan nyun sewu kan kayak harus punya ketegasan atau cerewet gitu. Karena wah, halah ini diawasi sih. Yang jelas gitu harus Bu? Lebih awal tahu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah lebih gitu. Awal harus tahu peraturan perundang-undangan sehingga kita ngawasi ketika ngileke mengevaluasi itu tahu. Kayak gitu. Nggak sekedar itu awas ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi Bu Herminastuti. Kawan Rasika sekali lagi yang mau ikutan gabung bisa WA di 085477731111. Kita masih tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Ngobras Birasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat ya kawan Rasika. Sekali lagi kalau mau ikutan gabung silahkan WA di 08564 773 1111 dan ini ditayangkan lewat YouTube Rasika TV Official dan juga media sosial Rasika. Dan kawan Rasika, tema kita tadi masih seputar pengawasan internal penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan yang dalam hal ini dipegang oleh Ibu Herminia Stuti Lestari, Eskom SHMH IS, istri solehah. Ya, Ibu, ini pengawasan kayaknya kalau tahapan-tahapan pengawasan diawasi kemudian kan mungkin saling rangkaian terkait banyak hal ya kan yang harus diawasi, termasuk mungkin etika dari penyelenggara pemilu ya kan, kemudian juga mungkin ada contoh nyata selain kalau etika itu misalnya apa Bu? Nggak boleh ketemu sama calon atau apa atau gimana? Iya. Gini, kalau masalah etika ini kan masalah kode etik yang diatur di dalam PKPU ya, agar semua penyelenggara mematuhi apa yang sudah kode perilaku atau kode etik dilakukan. Ini kalau di kita ya, ini selama tahapan pemilu kita belum melaksanakan, tapi di kemarin pemilihan kepala daerah yang kemarin 2020 kita juga sudah menegakkan kode etik ya. Ada di beberapa jajaran di tingkat PPK maupun PPS maupun KPPS kita menindaklanjuti. Mereka juga Badan Endok juga pernah ada kode etiknya. Iya. Ya, bahkan kalau yang demikian kita benar-benar sesuai dengan peraturan perundangan karena bagian dari pengawasan ini adalah tanggung jawab memastikan bahwa penyelenggara pemilu itu berintegritas ya dan menegakkan kode etik. Itu seperti itu bagian dari pengawasan. Ada nggak kejadian waktu itu ada pelanggaran kode etik dan contohnya? Iya. Semisal apa itu? Iya. Kita pernah ya pernah di PPS contohnya ya, kita pernah itu ada satu PPS yang karena ketidaktahuan dia tertarik untuk datang pada suatu pengajian. Nah, dia Petugas tidak berpikir, PPS dia tidak berpikir bahwa di pengajian di situ ada calon. Nah, kemudian ada aduan masyarakat bahwa penyelenggara itu telah bersikap tidak netral karena berada dalam situasi bahwa di situ ada calon kayak gitu. Kan hanya kayak gitu. Dia tadinya berniat untuk pengajian saja. Niatnya kan pengajian. Iya, tapi ternyata di pengajian di situ ada salah satu calon. Harusnya dia nyuruh calonnya tuh pulang aja deh, saya mau pengajian, ngalah aja deh. Jadi kalau enggak malah itu masuk pelanggaran kode etik. Iya, kita proses di situ etiknya bahwa tidak boleh penyelenggara itu ya, bahwa publik itu merasakan ketidaknetralan dia dengan keberadaan dia. Itu bagian dari yang ada. Itu penyelenggara pengajian emang anggota tersebut. Kalau pengajiannya diselenggarakan oleh dia, mungkin iya, tapi kalau sama-sama hadir kan mau kepengen nimba ilmu, itu gimana? Nah, karena di dalam pengajian di situ umpamanya di salah satu tempat itu ternyata ada unsur yang mengatakan kampanye gitu. Nah, kalau yang demikian itu kan tidak boleh penyelenggara itu hadir di situ. Nah, di situ kita proses etik dengan klarifikasi. Klarifikasi dulu Bu ya, nggak langsung sanksi ya? Iya, tidak. Klarifikasi terhadap
demikian memang kita peringatan keras bahwa dia dimanapun dia berarti dia tidak bisa menanggalkan bahwa dia itu sebagai penyelenggara, kan kayak ya, gitu kan. Tapi mohon maaf, artinya sebelum dia melakukan pelanggaran yang mungkin dia karena ketidaktahuannya, bukan unsur kesengajaan, mungkin aturan udah tahu tapi kan mungkin nggak detail. Apakah dari divisi hukum dan pengawasan ini sudah melakukan sosialisasi sebelumnya? Ini yang nggak boleh dilakukan, misalnya. Ya, kalau di kita ya, kalau di KPU sendiri pasti ada pembekalan yang namanya pembekalan kode etik selama dia saat pelantikan. Itu paling awal sendiri itu kode etik itu. Kayak kemarin ya Bu ya, pelantikan. Kayak itu. Kode etik itu selalu kita tekankan. Nah, adapun kadang pemahaman seseorang terkait dengan kode etik itu kadang iya kan berbeda-beda kan? Apakah saat itu dia mendengarkan atau tidak, kita kan juga tidak tahu. Nah, karena dia merasa dia tidak bermaksud untuk tidak netral, dia hanya mengunjungi pengajian, kan ada satu di situ kan kadar bahwa pelanggaran itu ada kadarnya. Nah, di situ kita memang tidak memaafkan dia dalam artian dia bilang tidak tahu, kan tidak seperti itu. Maka kita berikan sanksi peringatan, itu seperti itu, peringatan keras bahwa sebagai penyelenggara harus bisa memilah kapan dia bisa hadir dan tidak hadir. Itu pengawasan etik ya kan, artinya yang bersangkutan langsung terlibat dalam tadi ya pengajian kayak gitu. Kemudian juga di media sosial juga mungkin bisa jadi ketika misalnya saya penyelenggara pemilu, petugas PPS atau PPK nge-like calon, sekedar nge-like, nggak komen, wah ini Pak D saya dukung ya, gitu kena juga. Kita juga diawasin juga. Iya, kita pernah juga melakukan proses etik terkait dengan hanya like di medsos, itu juga pernah. Like di medsos juga pernah. Pernah. Itu juga. Waktu itu nge-like calon bukan apa? Calon. Sebenarnya dia itu temannya, ya teman biasa dalam satu kampung. Nah, ternyata temannya di situ memang anggota partai. Gitu. Nah, saat dia melaksanakan kegiatan itu, dia merasa teman, saya like saja kayak gitu. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah ada suatu yang mengatakan bahwa dia itu sudah bertindak tidak netral kayak gitu. Dia karena terbiasa. Yang jelek bukan calon, cuma anggota partai. Kayak gitu, dan dia dalam suatu kegiatan yang memang terindikasi bahwa itu bagian dari penyelenggaraan partai politik. Nah, itu kita itu. Kecuali nge-like-nya pribadi, dia lagi posting sama keluarganya, walaupun anggota partai nggak apa-apa, tapi ketika itu ada kaitannya dengan kegiatan kepartaian, nge-like itu jadi masalah, melanggar kode etik. Ya, selain pelanggaran kode etik, apa lagi yang diawasi oleh divisi hukum dan pengawasan ini, Bu? Ya, karena divisi hukum tadi ya memastikan semua penyelenggaraan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya semuanya kita awasi. Contohnya gini. Kemarin sebelum kita melaksanakan coklit itu kan ada proses yang namanya restrukturisasi TPS. Restrukturisasi TPS. Kayak itu Bu. Kayak gitu. Kan kayak gitu. Sehingga saat awal bahwa TPS-nya ada 3.113 tadinya di KPU Kabupaten Pekalongan itu segitu. Karena ada perintah restrukturisasi, gimana bahwa TPS di daerah bawah yang bisa dimungkinkan untuk digabungkan kayak gitu, tetap tidak menyalahi prinsip pembuatan TPS, maka harus digabungkan sehingga sekarang jumlah TPS-nya itu berkurang menjadi 2.912. Kan ada pengurangan TPS di situ. Maka yang demikian juga kita awasi apakah pelaksanaan restrukturisasi itu sudah sesuai dengan ketentuan kayak gitu. Tetap prinsip-prinsip memudahkan pemilih itu tetap harus dilaksanakan. Termasuk tadi ya petugas pantarlih, kredibilitas petugas pantarlih dan kerja pantarlih itu yang coklit itu juga diawasin. Kan pantarlih di situ juga memperoleh
semacam atribut ya umpamanya, ada rompi, ada topi, kemudian juga ada formulir-formulir yang harus diterima. Itu juga bagian yang kita awasi ya. Kan pasti ada proses pengadaan itu. Oh iya, kan? iya, itu iya. juga bagian yang kita awasi. Apakah pengadaan yang diberikan nanti untuk Pantale itu sesuai dengan pagu anggaran atau tidak? Termasuk Gitu. pengadaannya. Iya, Nggak cuma kita hasil awasi. kerjanya, Tidak. Kita proses sampai hal perekutannya, keuangannya itu Iya. juga. Oh Seperti iya, itu. luar biasa kawan Rasika, Kita detail harus, banget. iya. Karena ini semata-mata untuk meningkatkan Ya, kepercayaan Kepercayaan masyarakat. bahwa kita itu akuntabel, benar, Akuntabel. bertanggung jawab terkait segala sesuatu yang kita percayakan kepada kita, pun pada anggaran, Iya. penggunaan anggaran. Sehingga harapannya kualitas demokrasi Iya. itu juga semakin meningkat, semakin bagus, termasuk Iya. kuantitasnya, Bu ya. Iya. Ya oke kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi ngobrol berpalikat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM.
Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan bersama Ibu Hermiastuti Lestari Eskom SH MH Divisi Hukum dan Pengawasan, dan tema kita pengawasan internal penyelenggara pemilu. Dan tadi ternyata luar biasa, pengawasan itu banyak hal yang harus dia awasi dan saling berkaitan, termasuk logistiknya, kemudian juga mungkin perjalanan dinas kaitannya dengan keuangan itu sesuai atau enggak, itu juga diawasin juga, Bu, ya. Iya, karena di KPU sendiri ada memang kewajiban kita itu ada yang namanya sistem pengadilan internal pemerintahan. Kita kan juga dari pemerintahan bahwa KPU ini sebagai pengguna anggaran ini kan mesti harus mempertanggungjawabkan terhadap setiap anggaran yang digunakan, termasuk perjalanan dinas itu kita awasi juga loh. Tidak bisa kemudian umpamanya kami anggota KPU itu mengadakan perjalanan dinas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sampai kita awasi sedemikian rupa. Itu kayak gitu. Perjalanan dinas. Iya. Berapa, terus habisnya berapa, harus ada laporan, harus ya. Ada. Karena juga mungkin KPU juga diawasi oleh BPK juga, Bu, ya. Iya, seperti itu. Kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan itu nanti kan selalu ada diperiksa oleh inspektorat maupun BPK. Ini alhamdulillah untuk Kabupaten Pekalongan tidak ada permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran itu, karena tiap bulan itu selalu mentelengi terkait dengan penggunaan berapa serapan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Pekalongan, kemudian digunakan untuk apa saja, itu bagian setiap bulan yang harus saya awasi juga. Itu seperti itu. Keuangan diawasin juga, iya, penyelenggaranya, kemudian sistemnya udah berjalan, tahapannya. Luar biasa, banyak sekali yang harus dilakukan. Iya. Mungkin yang nggak tahu, kawan Rasika tahu Divisi Hukum dan Pengawasan duduk di meja ngawasin laporan sesuai atau enggak. Ternyata harus terjun ke lapangan juga, Bu. Terjun ke lapangan. Kemarin kita juga gini. Kenapa nggak ada keterbatasan? Misalnya sampai tingkat paling bawah, Ibu harus ngawasin juga semuanya? Ada fungsi di situ memang supervisi dan monitoring. Saat kemarin saya supervisi di satu desa, ini saat coklit itu ada warga yang tidak memiliki data kependudukan, itu ada. Nah, ini itu kan tidak boleh ya kalau warga nggak punya data kependudukan seperti KTP, KK itu. Nah, itu kan kalau kita bilang ya, data kependudukan ini memang bukan ranahnya KPU. Ya, umpamanya kan. Akan tetapi KPU memiliki kepentingan bahwa semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan ini harus bisa menggunakan hak pilihnya, kan kayak gitu. Dan ada kepentingan kayak gitu. Iya, dan yang belum memenuhi persyaratan diupayakan agar bisa memenuhi. Nah, kayak gitu. Ini bagian yang kita awasi. Tidak boleh warga Kabupaten Pekalongan sudah memenuhi syarat itu sampai tidak bisa menggunakan hak pilihnya gara-gara tidak bisa terdaftar. Syarat daftar itu kan harus memiliki administrasi kependudukan, KTP dan KK. Itu bagian yang kita awasi. Nah, kemudian tidak kemudian Divisi Hukum diam kalau sudah diawasi. Iki loh, ada warga yang kayak gini. Itu tidak. Kita juga harus bisa memberikan solusi. Jadi kayak ketika gitu, mengawasi itu juga memberikan solusi kalau ada permasalahan. Ada masalah, jadikan solusi juga. Iya, itu yang kemudian juga meskipun itu bukan bagian dari bukan, itu, ya? Kependudukan itu kan mungkin bagian kelurahan atau Dukcapil. Ada fungsi di hukum dan pengawasan itu advokasi hukum. Bagaimana pada warga-warga negara yang memiliki permasalahan terkait dengan hak pilih, ini bisa kita advokasi. Nah, fungsi komunikasi dengan eksternal itu juga bagian yang kita pengawasan juga. Itu dan tugas gitu dari Ibu Hermiastuti juga. Iya, seperti itu. Sampai mengupayakan
akan begitu ya. Ya. Terus kalau kemudian yang tingkat paling bawah tadi, iya. kan banyak sekali itu ya kan? Iya, memang kalau kan nggak mungkin Ibu harus seorang diri datangi PPK. Iya kan, karena PPS, coba PPK kalau di Satuan Kerja di PPK kita ada 19 kecamatan, di desa dan kelurahan itu ada 285. Gimana saya mengawasi semua itu? Nah itu terus gimana caranya? Ada sih di kita. Ada sistemnya enggak? Ada sistemnya ya. Kita ada yang namanya evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja. Iya, evaluasi kinerja di mana di setiap tadi ya. Itu tiap berapa bulan? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Contohnya di tingkat kecamatan maupun tingkat desa ada bahwa mereka itu harus melakukan terhadap apa yang sudah dia lakukan. Mereka yang sudah lakukan di dalam melaksanakan tahapan itu apa saja. Itu harus dibuktikan ya. Kalau sekarang no foto hoak ya kayak gitu kan. No foto hoak. Oh iya. Itu harus didokumentasikan. Didokumentasikan ada bahwa umpamanya PPK ini sudah mengadakan rapat dengan umpamanya para pihak di kecamatan. Ini tidak sekedar mereka hanya melaporkan saja, mana buktinya, hasilnya. Ada input, ada output, kan kayak gitu. Hasilnya kemudian dari yang mereka lakukan itu harus jelas, real. Umpamanya di situ. Kemudian juga anggaran yang dipakai ini juga tetap harus ada. Kira-kira kalau di situ umpamanya ada itu anggaran karena mengundang para pihak, ada snack umpamanya kayak gitu. Itu juga bagiannya. Apakah benar enggak snack itu sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan? Apa terlalu berlebihan karena dia umpamanya Pak Camat umpamanya di situ, kemudian disuguhi yang mewah umpamanya tidak bisa seperti itu. Kayak gitu. Nggak harus sesuai. Harus sesuai dengan pagu anggaran. Itu harus pas ya misalnya. Iya, sampai anggaran snack ini dianggarkan 5.000 loh. Dapatnya kok cuma 1 atau 2 nih. Itu juga diawasin juga. Apakah ada bukti pengeluaran itu sampai segitunya kita mengawasi. Pengawasin faktanya bukan pengawasan cuma tulisan ini tadi beli ini. Tapi barangnya atau logistiknya itu juga benar atau enggak? Benar atau tidak itu sebagian detailnya. Itu setiap bulan itu badan ad hoc itu harus melaporkan. Oh iya tiap bulan evaluasi dilaporkan, terus ada dokumentasi foto, enggak cuma tulisan aja kan? Enggak bisa kemudian mereka mengarang sudah melaksanakan kegiatan ini bla bla dengan penggunaan sekian tidak bisa. Akuntabilitas itu tetap harus kita jaga. Iya, karena anggaran berkaitan dengan kegiatan tahapan-tahapan yang dilakukan, Bu ya. Iya, kayak seperti itu. Sedemikian pengawasan internal itu meliput semuanya. Dan ketika pengawasan internal itu ada pelanggaran-pelanggaran, pernah nggak menjatuhkan sanksi? Kan biasanya mungkin lewat teguran, kemudian juga masukan-masukan, atau sudah pernah nggak ada yang sampai kena sanksi? Kalau badan ad hoc misalnya, kalau penyelenggara pemilu KPU-nya kan internal di dalam kan udah saling mengingatkan otomatis, tapi yang badan ad hoc ini kalau dalam pemilu pelaksanaan tahapan pemilu 2024 belum ya, karena memang tidak juga ya prosesnya. Tapi kalau di pemilu yang sebelumnya kita juga sudah pernah memberhentikan badan ad hoc juga kita pernah. Pernah juga. Pernah. PPK atau PPS? PPK. Kita pernah memberhentikan. Pelanggarannya apa? Kode etik atau apa, Bu? Iya, kode etik karena tidak profesional itu kan bagian dari kode etik. Tidak profesional menjalankan tugas, itu bisa menghambat. Tahapan pelaksanaan tahapan. Iya, katakan saja.
Ada suatu iya. rapat penting yang dia tidak hadir terus menerus. Ini kan bagian yang harus kita evaluasi. Kenapa kamu tidak hadir? Oh Mangkir, iya, ini kan harus tidak profesional itu. Tapi udah peringatan dulu. Iya, peringatan. Yuk kita tetap dalam kaitan dengan badan itu kita memiliki tanggung jawab untuk membina. Yang pertama itu pasti kita bina. Iya. Kita beri saran untuk perbaikan atau wis kebangetan mau diapakan. Iya. Kan, Dan itu kan memang harus segera diawasi dan untuk dicarikan solusinya, Bu ya. Solusinya jalan keluar sehingga tahapan pemilu akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Iya. Ya, oke, kawan Rasika, luar biasa pencerahan ini, ilmu buat saya dan juga kawan Rasika. Kalau misalnya lagi bergabung tahu itu, nah mungkin bisa disampaikan kepada kawan Rasika yang lain. Namanya ilmu itu kan harus disebarluaskan ya kan, minimal kita tahulah tentang pengawasan internal penyelenggaraan pemilu. Nanti kita lanjutin lagi tetap di ngobrol asik di Rasika. Rasika FM.
Ngobras Birasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita bersama Ibu Hermiastuti Lestari, Eskom SHMH, Divisi Hukum dan Pengawasan. Ya, tadi kita sekilas sudah kita ketahui tugas fungsi pengawasan penyelenggara pemilu, dan ternyata banyak sekali yang perlu diawasi dan saling berkaitan antara petugas, kemudian tahapan, kemudian logistik, itu luar biasa dan detail, dan bahkan tidak cuma pengawasan atau sanksi, tapi ada juga jalan keluar yang harus dilakukan. Seperti tadi temuan ada penduduk warga yang tidak punya KTP atau identitas diri, agar biar bisa ikut dalam pemilu, diupayakan cari solusi atau advokasi untuk punya KTP atau KK. Oke, ini kaitan dengan tema kita, mungkin ada hal yang disampaikan sekaligus closing statement. Silakan. Begini nggih, bahwa kita sebagai penyelenggara ini ada kewajiban kita itu berlaku profesional dan berintegritas. Profesional berintegritas. Sehingga semua yang dilakukan ini ada pertanggungjawabannya. Itu seperti itu, sehingga nanti ada satu tadi bahwa di Badan Ad Hoc juga ada evaluasi kinerja tadi, pelaporan terkait dengan hal-hal yang mereka lakukan, juga penggunaan anggarannya. Itu adalah bagian yang nantinya kita nilai bahwa penyelenggara tadi layak untuk dipertimbangkan rekam jejaknya pada saat rekrutmen Badan Ad Hoc lagi. Itu bagian yang pertimbangan. Jadi bahwa setiap event itu tidak semuanya yang pernah jadi badan ad hoc itu nanti akan terpilih lagi. Pasti ada evaluasi, justru yang sudah menjadi atau sudah pernah menjadi penyelenggara, justru evaluasinya itu malah lebih dalam. Gitu. Nggak bisa kemudian otomatis gitu ya. Kalau rekam jejaknya itu buruk, umpamanya bagaimana pola hubungan dia, kan harus pola hubungan secara internal, juga ada pola hubungan secara eksternal dengan semua kepentingan. Itu juga kita evaluasi. Nah, itu dasar kita nantinya saat rekrutmen selanjutnya, itu menjadi dasar penilaian kita. Ini luar biasa. Di kawan Rasika kita akhirnya tahu ya kerja dari Divisi Hukum dan Pengawasan terkait dengan pengawasan internal penyelenggara pemilu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Hermiastuti. Segera sembuh, sehat lagi, tetap beraktivitas lancar. Salam juga buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Semuanya sehat, lancar semua, dan sukses. Sekali lagi terima kasih Bu Hermiastuti. Sama-sama Mas Jamil. Ya, dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Sekaligus saya pamit undur diri di Ngobras bersama Ibu Hermiastuti. Sampai ketemu lain waktu, lain kesempatan. Tentunya kalau Ngobras Berpalekat tiap hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.